Balik lagi sama gua Awang. Kali ini gua akan membahas film yang berjudul Maleficent, sebuah film yang dirilis pada tahun 2014 dan dibintangi juga nih oleh Angelina Jolie. Bercerita mengenai seorang peri baik hati nih yang berubah menjadi jahat karena ditipu oleh manusia. Nah, karena kebenciannya itu, ia pun mengutuk anak dari manusia tersebut. Nah, akan tetapi nih, timbul rasa cinta dan sayang kepada anak manusia yang ia kutuk. Nah, sebelum masuk ke cerita filmnya, bantu kami dengan like dan subscribe. Enjoy! Dikisahkan terdapat sebuah kerajaan manusia dan kerajaan Morse atau kerajaan peri. Dua kerajaan ini sangatlah tidak akur nih, karena kerajaan dari manusia sangatlah angkuh dan rakus. Mereka selalu ingin mengambil kekayaan dari kerajaan Morse. Berbeda dengan kerajaan manusia, kerajaan Morse adalah kerajaan yang damai dan tentram. Di kerajaan Morse, terdapat seorang peri yang baik hati nih, bernama Maleficent. Di saat Maleficent sedang berkeliling di kerajaan Morse, ia mendapatkan info nih dari 3 peri penjaga yang mengatakan bahwa anak dari manusia memasuki kerajaannya. Dan dengan cepat, Maleficent menuju ke tempat anak itu. Awalnya bocah ini nggak berani keluar nih karena takut akan disiksa oleh bangsa Morse. Akan tetapi, Maleficent mengatakan bahwa mereka tidak akan menyisa manusia. Setelah itu, bocil yang bernama Stefan ini keluar. Maleficent bilang nih ke si bocil ini untuk ngembaliin batu permata yang ia curi. Awalnya si bocil ini nggak mau ngaku, tapi dia nggak bisa ngebohongin bangsa Morse. Selepas itu, Maleficent mengantarkan bocil maling ini keluar dari Morse. Namun siapa sangka nih, dari sini timbul ketertarikan mereka berdua. Stefan ngomong kalau dia akan balik lagi untuk menemui Maleficent. Dan saat mereka bersalaman, ternyata si Stefan ini menggunakan cincin besi yang bisa menyakiti bangsa peri. Dengan sigap, Stefan membuang cincin itu dan dari situlah kedekatan mereka muncul. Sesuai janjinya nih, si bocil Stefan ini mendatangi Maleficent lagi dan mereka berdua menjadi semakin dekat. Dan ketika Maleficent berumur 16 tahun, Stefan memberikan ciuman cinta sejatinya. Ucap Stefan si bocah maling ya. Tapi setelah itu, mereka berdua udah gak pernah ketemu lagi nih. Karena si Stefan ini sibuk sama ambisinya menjadi seorang raja. Sedangkan Maleficent selalu berharap agar bisa ketemu kembali dengan si Stefan. Nah, di suatu hari, raja dari kerajaan manusia datang membawa pasukan untuk mengambil alih kerajaan Morse. Dan dengan kekuatannya nih sebagai peri terkuat, Maleficent memanggil para peri lainnya untuk menghentikan para manusia bodoh ini. Tentu aja ya, ada perbedaan yang tidak bisa dilewati oleh para manusia. Sehingga mereka pun kabur kembali ke kerajaan mereka. Nah, di sisi lain nih, Stefan berada di tempat si raja ini nih. Si raja yang udah tahu bahwa hidupnya gak lama lagi, bilang kalau siapa yang bisa mengakhiri hidup Maleficent, maka orang itu akan dijadikan raja sebagai hadiahnya. Karena si Stefan maling ini manusia rakus nih, akhirnya ia datang ke kerajaan Morse untuk ketemu sama si Maleficent. Di sisi lain, si Maleficent ini yang gak berpikir buruk tentang si Stefan, merasa senang nih karena bisa menghabiskan waktu bersama kembali. Tapi emang dasar manusia licik ya, si Stefan ini memberikan obat tidur kepada Maleficent. Dan ketika ia tertidur, ia mencoba membunuh Maleficent dengan pisaunya nih, tapi ia mengurungkan niatnya. Dan si Maleficent nih saat terbangun, ia mendapati bahwa kedua sayapnya telah hilang. Stefan yang udah dapetin sayap dari Maleficent langsung ngebawanya ke hadapan sang raja. Maleficent yang udah kehilangan sayapnya nih mencoba mengasingkan diri ke sebuah kastil yang tidak berpenghuni. Dan ketika ia sedang berjalan, ia menemukan sebuah burung gagak yang hendak ditangkap oleh manusia. Nah, dengan sihirnya, ia merubah burung itu menjadi manusia yang membuat pemburu itu lari ketakutan. Burung gagak ini bernama Diaval, dan karena kejadian itu, ia menjadi anak buah nih dari Maleficent, membuatnya untuk menjadi sayap atau mata-mata dari Maleficent. Di sisi lain nih, Maleficent yang mengetahui bahwa Stefan menjadi raja dan mengkhianati dirinya, menjadi sangat marah membawa kekuatan gelap ke dalam kerajaan Morse. Waktu berlalu nih, di mana kerajaan manusia dihebohkan atas kelahiran putri dari Raja Stefan. Kerajaan manusia mengadakan pesta yang sangat meriah atas kelahiran sang putri. Nah, Maleficent yang mengetahui hal itu memiliki rencana jahat nih di dalam pikirannya. Manusia dari berbagai kalangan datang nih untuk menghadiri pesta perayaan itu. Bahkan, ketiga peri penjaga dari Morse datang ke sana untuk memberikan sebuah hadiah kepada Putri Aurora. Peri berwarna merah memberikan kecantikan. Peri berwarna biru memberikan kebahagiaan selalu nih. Dan ketika peri hijau ingin memberikan hadiah, tiba-tiba Maleficent datang ke sana.
Tentu saja, Raja Stefan takut dan hendak mengusir si Maleficent. Tapi Maleficent memaksa untuk memberikan hadiah kepada Putri Aurora. Alih-alih memberikan sebuah hadiah, ia justru memberikan sebuah kutukan, yaitu ketika Putri Aurora berumur 16 tahun, ia akan tertusuk jarum benang dan akan tertidur selamanya. Tapi ia bisa dibangunkan nih kalau ia mendapatkan ciuman cinta sejati. Maleficent menambahkan di kutukannya nih, yaitu tak akan ada seorang pun yang bisa mematahkan kutukan ini. Karena kutukan itu, si Raja Stefan ini menyita semua alat pembuat benang nih dari kerajaannya. Raja Stefan juga meminta kepada 3 peri untuk membawa putrinya ke tempat aman dan akan dirawat oleh mereka selama 16 tahun. Si Raja Stefan juga memerintahkan pasukannya nih untuk memburu Maleficent. Tapi Maleficent membuat sebuah pembatas di pintu kerajaan Morse agar tidak bisa dimasuki oleh para manusia. Ketiga peri itu membawa Putri Aurora masuk ke dalam sebuah hutan nih. Mereka bertiga bahkan harus menjadikan diri mereka sendiri agar lebih terlihat seperti manusia. Nah, di luar dugaan, ternyata Maleficent ini masih terus memantau Putri Aurora. Namun ketika melihat Maleficent, bukannya takut, Putri Aurora terlihat menyukainya. Dan juga nih, ternyata ketiga peri ini tidak becus nih dalam mengurus Putri Aurora. Secara tidak langsung, Maleficent menyuruh Diavel nih untuk merawat Putri Aurora. Karena kebodohan ketiga peri ini, sesekali Maleficent juga mengerjai mereka. Di sisi lain juga, para manusia mencoba berbagai cara untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Morse. Ya tentu saja nih, hal yang dilakukan para manusia ini sia-sia. Kegagalan itu membuat Raja Stefan alias si maling ini marah dan ia terfikirkan sebuah ide dan segera mengumpulkan para pembuat besi. Waktu berlalu sangat cepat. Kini Putri Aurora sudah mulai tumbuh menjadi anak-anak. Ada sebuah kejadian nih di mana saat Putri Aurora sedang berlari mengejar kupu-kupu dan membuatnya terjatuh ke jurang. Tapi dengan kekuatannya, Maleficent melindungi Putri Aurora. Untuk pertama kalinya, Putri Aurora bertemu langsung dengan Maleficent. Si Maleficent ini mencoba mengusir Putri Aurora, tapi ia malah berakhir menggendong sang putri. Waktu terus berlalu nih, sangat cepat. Putri Aurora tumbuh dengan kecantikan dan juga keceriaan. Dan ketika sudah beranjak dewasa, ia mencoba mendekati pembatas yang dibuat Maleficent untuk mengetahui apa yang ada di balik dinding itu. Para prajurit kerajaan yang melihat Putri Aurora menganggap bahwa ia adalah Maleficent, sehingga Maleficent mencoba melindungi Putri Aurora dan membawanya masuk ke dalam kerajaan Morse. Ketika terbangun nih, Putri Aurora terkagum melihat para peri di kerajaan Morse. Bahkan ia menyadari keberadaan Maleficent di dalam kegelapan dan menyuruhnya untuk keluar. Nah, di luar dugaan nih, Aurora tahu kalau Maleficent adalah peri penjaganya yang menjaga ia seumur hidupnya. Karena terlalu bersemangat, akhirnya Maleficent ini membuat Putri Aurora tertidur lagi dan membawanya pulang. Nah, di sisi lain nih, si Raja Stefan ini sudah mulai kehilangan akalnya. Bahkan ia tidak peduli nih dengan keadaan sang ratu yang sudah sekarat. Ia hanya fokus dan berbicara sendiri di depan sayap Maleficent. Aurora semakin dekat nih dengan Maleficent. Dan di suatu malam, Maleficent mencoba untuk menarik kembali kutukannya. Namun tidak berhasil, karena tidak ada kekuatan yang bisa membatalkan kutukannya. Maleficent juga bercerita nih mengenai dirinya yang dulu mempunyai sayap sebelum dicuri oleh seseorang. Maleficent juga mengatakan kepada Aurora kalau ada sesuatu yang jahat nih yang tidak bisa dihilangkan oleh Maleficent. Bukannya takut, si Aurora ini malah berniat untuk tinggal di dalam kerajaan Morse bersama Maleficent untuk bisa saling menjaga. Melihat Aurora yang kutukannya semakin dekat, Maleficent menyuruhnya nih untuk segera tinggal di sini. Lalu ada adegan nih di mana Putri Aurora yang saat itu sedang berlatih berbicara untuk ketiga bibinya, datang nih seorang pria yang tersesat saat menuju kerajaan Stefan. Aurora menunjukkan jalan nih sekaligus berkenalan. Diketahui bahwa lelaki ini bernama Philips dan ternyata kisah mereka ini berdua sangat mirip dengan yang dialami Maleficent dulu sama si Stefan. Diavel nih yang melihat mengatakan bahwa laki-laki itu bisa menjadi obat pada kutukan Aurora. Tapi Maleficent ini membantahnya nih, karena tidak ada yang namanya cinta sejati.
Ketika memberitahukan rencananya nih untuk pergi dari rumah, ketiga peri ini memberitahukan sebuah cerita. Cerita yang membuatnya mendatangi Maleficent. Aurora diceritakan nih kalau ia dikutuk oleh seorang penyihir yang jahat bernama Maleficent. Tentu aja nih, hal itu membuat Aurora sedih. Dan segera pergi ke kerajaan Stefan untuk menemui ayahnya. Maleficent nih yang tahu bahwa Philip adalah harapan terakhirnya, membuatnya tertidur nih dan membawanya pergi ke tempat Putri Aurora di kerajaan. Dengan terburu-buru, Maleficent menuju kerajaan nih, tapi di sisi lain, kutukan Aurora sudah mulai aktif. Nah, ketika sudah terkena kutukannya, Maleficent ini tahu akan hal itu. Maleficent tetap melanjutkan nih masuk ke dalam kerajaan untuk menyelamatkan Aurora, menerobos bahaya nih bahkan jebakan yang sudah disiapkan untuk dirinya. Ketika para peri berdiskusi nih mengenai mencari cinta sejati Putri Aurora, Maleficent menjatuhkan si Philip nih di depan mereka dan mereka mencoba membuat Philip mencium Aurora, tapi ternyata kutukan itu tidak berhasil dipatahkan. Sudah kehilangan harapan nih, Maleficent mendekati Aurora dan sambil menangis mengatakan bahwa selama Maleficent hidup tidak akan ada yang menyakitinya. Dan tidak ada sehari pun Maleficent tidak merindukan senyuman Aurora. Dan ia mencium kening Aurora sebelum pergi. Dan keajaiban pun terjadi. Aurora terbangun dari kutukannya. Ya, benar-benar sebuah cinta sejati. Lalu nih, ketika Putri Aurora dan Maleficent hendak kembali ke Moors, Maleficent ini terjebak oleh perangkap yang disiapkan oleh Raja Stephen. Nah, karena terdesak, ia membuat Diavel berubah menjadi naga. Maleficent juga menyuruh Aurora untuk lari. Nah, di sebuah ruangan, Aurora melihat sayap milik Maleficent yang terkurung. Raja Stephen yang sudah memakai pakaian lengkap membuat Maleficent terdesak dan hendak mengakhiri hidupnya. Tapi untung saja nih, datang sayap Maleficent yang dibebaskan oleh Aurora. Seketika itu juga ia mendapatkan kembali kekuatannya. Dan dengan sayap itu, ia menyeret tubuh Raja Stephen keluar. Dan Maleficent bisa saja nih mengakhiri hidup si Stefan maling ini. Tapi ia bukanlah peri jahat. Dan ketika ingin meninggalkan Raja Stephen, si Raja Maling ini malah berbalik menyerang Maleficent. Namun aksinya gagal, membuat ia tewas terjatuh dari ketinggian. Mampus. Nah, selepas kejadian itu, Maleficent ini meruntuhkan tembok kerajaan Moors dan merubah kembali kerajaan Moors seperti dulu ia kecil yang penuh warna dan keindahan. Bahkan nih, Aurora juga dinobatkan sebagai ratu oleh Maleficent yang membuat dua kerajaan menjadi damai. Dan film ini pun berakhir. Jadi itulah cerita dari film Maleficent, di mana ceritanya ini bisa membuat hati kalian adem ya, yang dari awalnya benci jadi bisa cinta gitu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Awang izin pamit, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!